Guys, this is Nessie. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali. How are you guys? So guys, if you guys notice, kalau kalian sadar, mikrofonnya sekarang sudah benar. Aku mendengarkan semua keluh kesah kalian. Semua yang bilang, Nessie gak enak, cuma setengah doang. I'm sorry, maaf banget. Kemarin-kemarin videonya suaranya cuma sebelah, tapi sekarang udah enggak, hopefully. Walaupun aku gak suka yang sedih-sedih, tapi hari ini kita bakal ngebahas dan lihat-lihat foto-foto yang paling mengharukan dan paling sedih sepanjang masa. Disclaimer aja, kalau emang ada fakta yang aku salah sebut, please dikoreksi di komen di bawah, karena kita belajar hal baru setiap hari. Jadi gak ada salahnya buat saling mengoreksi. Aku bakal coba sebisa mungkin buat gak nangis. So here we go. Jadi foto yang pertama ini ada fotonya Thich Quang Duc. Aku gak tahu gimana cara bacanya, kalau kalian tahu ini kayaknya nama Vietnam. Foto ini diambil sama Malcolm Brown pada 11 Juni 1963. Jadi biksu ini membakar dirinya sendiri sebagai protes karena waktu itu ada rezim yang sering menyiksa para biksu. Jadi dia membakar dirinya sebagai protes. It is such a ballsy thing to do. Aku gak akan pernah bilang bahwa bunuh diri adalah jawaban dari apapun, tapi biksu ini benar-benar mengorbankan dirinya agar biksu lain tidak disiksa lagi. And I think that's so brave, benar-benar berani dan gak mentingin diri sendiri gitu. So emotional. Oke, yang kedua ini adalah foto yang sempat trending di tahun 2015. Nggak tahu kalau kalian ingat. Jadi ada anak from Syria, Aylan Kurdi. Dia meninggal dan terdampar di sebuah pantai di Turki. Jadi gara-gara perang ISIS, banyak warga Syria yang harus kabur dari negaranya dengan menggunakan kapal. Tapi nggak semua orang-orang yang menaiki kapal ini selamat. Jadi banyak dari mereka yang meninggal. And I think it is so sad to see how hard people fight for their lives. Sedih banget ngelihat gimana orang harus berjuang untuk hidupnya, sementara banyak dari kita yang gak cukup bersyukur bahwa kita punya hidup yang tenang, masih bisa tersenyum, gak setiap hari dengerin bom. I think it's kasian. Oke, next. Oke, foto ini sangat terkenal. Jadi ini fotonya judulnya Falling Man, yang diambil sama Richard Drew waktu kejadian 9/11. Kalian pasti pernah dengar tentang World Trade Center. Tanggal 11 September awal 2000-an, Twin Towers di Amerika ditabrak sama teroris pakai pesawat, dan kayak banyak banget orang yang meninggal karena gedung Twin Towers sendiri itu tinggi banget, nggak semua orang bisa lari turun lewat tangga, jadi banyak banget yang jatuh dari atas langsung meluncur ke bawah. Dan fotografer Richard Drew dapet shot ini of a man, jadi ada laki-laki yang jatuh benar-benar kayak meluncur ke bawah. What a terrible way to die. Tapi kalian bayangin gak sih yang fotografernya pasti kayak rasanya gimana gitu, kayak nge-shoot orang, dia gak bisa ngelakuin apa-apa untuk menyelamatkan ini orang yang masih hidup tapi sebentar lagi bakal mati. No. Oke, next. Di tahun 1975 ada sebuah gedung yang terbakar, dan fotografer Stanley Foreman dapetin foto ini of two kids. Jadi ada dua anak, satu umur 2 tahun, yang satu umur 19 tahun. Mereka melompat untuk meloloskan dirinya dari kebakarannya. Jadi di foto ini kalian bisa lihat bahwa yang umur 19 tahun, Diana Bryant, dia jatuh duluan, dan akhirnya Diana Bryant gak selamat, tapi dia jadi landasan untuk Tiara Jones yang umur 2 tahun jatuh, jadi dia selamat. And this is such a sad picture. Sumpah sedih banget ngelihatnya. Next, di tahun 1969 ada perang antara Nigeria and Biafra. Is that correct? Yes, that's correct. Jadi perang antara Nigeria sama Biafra. So gara-gara perang ini lebih dari 1 juta orang meninggal gara-gara kelaparan antara 1967 sampai 1970. So fotografer Don McCullin datang dan ngambil foto ini. Jadi ada anak albino yang kelihatan banget protein intake-nya nggak seimbang, kakinya kecil banget. I am so sad, I can't explain to you. I just feel bad karena anak kecil tuh gak punya dosa, tapi mereka harus nanggung derita gara-gara perang yang dicetuskan oleh orang-orang dewasa. I feel like that's so sad, dan mostly perang itu dimulai gara-gara politik, dude. Oke, next. Ini kayak yang tadi juga foto perang. Jadi ini namanya Phan Thi Kim Phuc. I don't know how to say it. Kalau kalian tahu, komen di bawah. Jadi sampai sekarang foto ini adalah foto yang dibilang sebagai foto perang paling terkenal sepanjang masa. Jadi ada anak kecil namanya Kim Phuc. Dia adalah anak kecil yang telanjang lari di tengah jalan saat adanya serangan aerial napalm. Jadi agar selamat, dia ngerobek semua bajunya yang terbakar biar dia bisa lari dengan selamat. Oh my god, I feel so bad. Oke, next ada foto Racism in the United States tahun 1950. Jadi buat kalian yang nggak tahu, di
di tahun 1950 di United States itu, di Amerika masih ada perbudakan. Jadi orang hitam sama orang putih itu stratanya beda. Mereka nggak boleh kumpul bareng, mereka nggak boleh ke tempat yang sama, mereka nggak boleh makan yang sama, nggak boleh naik bis yang sama. Dan orang-orang putih pada zaman itu merasa mereka lebih superior jauh dibanding orang berwarna. Sampai mereka nggak boleh ke theme park yang sama, kayak ke Dufan-nya tuh beda, Dufan-nya orang hitam sama Dufan-nya orang putih tuh beda, dan toilet pun dibedakan. Jadi foto ini adalah foto yang diambil sama Elliot Erwitt, dan di foto ini kita bisa lihat pada tahun 1950 bahkan wastafelnya orang putih sama orang berwarna itu beda. And that is so crazy, gila banget kalau mikir bahwa perbudakan tuh dulu ada. Such a crazy world to live in. Oke, next ada foto dari Uganda di tahun 1980. Foto ini diambil sama Mike Wells tahun 1980. Di foto ini kita bisa lihat ada tangannya anak kecil dari Uganda, di atasnya tangan seorang misionaris. Dan ini tuh aku ngerasa kayak tamparan yang ngingetin kita bahwa ada perbedaan yang sangat jauh antara negara yang maju dan negara yang nggak maju. And look at how small it is. Tangannya kecil banget. Oke, foto yang ini relatively new, cukup baru, tahun 2000. Judulnya Kosovo Refugees. Jadi foto ini diambil sama Carol Guzzi, I don't know how to say it. Dan di foto ini ada anak umur 2 tahun, anak kecil yang dilewatin kawat-kawat pembatas buat reunite sama keluarganya. Gila nggak? Anak kecil umur 2 tahun udah harus ngelihat perang. I just can't imagine it. Aku berdoa kalian semua yang nonton ini dan aku juga, kita nggak akan pernah harus menyaksikan what a war like, itu gimana sadisnya perang, cause this is so depressing. Oke, yang ini fotonya sedikit seram, jadi kalau kalian nggak berani jangan dilihat. 1, 2, 3. Oke, foto yang ini adalah Bhopal Gas Tragedy 1984. Jadi di India tahun 1984 ada kecelakaan industrial yang terburuk sepanjang masa yang mencelakakan 558.125 orang dan membunuh lebih dari 15.000 orang karena perusahaan India ini nggak peduli tentang safety standards dan prosedur maintenance. Jadi fotografer Pablo Bartomelo mendokumentasikannya dan mendapatkan foto ini. Foto anak yang terkubur tapi mukanya masih kelihatan. I think it is so sad. Banyak perusahaan-perusahaan yang cuma mikirin uang, jadi mereka mengabaikan safety standards, dan akhirnya korbannya bukan bos-bos yang pakai jas rapi duduk di ruang meeting, tapi orang-orang yang nggak berdosa kayak gini. Oke, ini yang terakhir adalah The Famine in Sudan 1993, tahun kelahiran aku. Jadi foto yang diambil sama Kevin Carter ini menunjukkan seorang anak kecil, anak cowok yang badannya bahkan udah nggak kelihatan dagingnya sama sekali, dan di belakangnya ada burung bangkai yang udah nungguin. It is such a powerful and impactful picture, benar-benar foto yang sangat-sangat kalau foto ini nggak bikin kalian mikir tentang terakhir kali kalian makan tapi nggak dihabisin karena kenyang, I don't know what will. Karena obviously oftentimes kita nggak sadar bahwa we are so blessed. Kalau kita masih bisa makan dengan enak, kalau kita masih bisa bilang kita kenyang, we are so lucky. Kita tuh lebih beruntung dari setengah dunia. So yeah, I hope that these pictures nggak cuman buat kalian sedih, tapi juga membangkitkan rasa empati dan sebagai pengingat aja bahwa kita benar-benar beruntung dan kita harus bersyukur pada Tuhan untuk semua yang kita punya. So anyways guys, aku mau dengar dari kalian, menurut kalian foto mana yang paling menggerakkan hati? Foto mana yang paling sedih dan mengharukan? Kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian pernah ngeliat foto yang lebih mengharukan lagi, kalian bisa ceritain juga di komen di bawah. I would love to know. But other than that guys, I hope that you guys enjoyed this video. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, namaku aja, and subscribe to this channel. Jangan lupa subscribe. Dan aku baru dengar ternyata kalau kalian nyalain notification, ding dong, nanti kalian bakal dikasih tahu kapan aku upload lagi. So do that kalau mau, and I can't wait to see you again. Bye bye. So sad. Kim Fuck. How do you say Kim Fuck?